apa aja bentuk ujiannya. Lo ingat hadis satu itu, saya akan sabar. Apa hadisnya? Nabi Muhammad bilang begini nih, fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Itu diucapkan Nabi ketika haji wada. Sesudah Nabi Muhammad berpesan, jagain sholat ya, jagain sholat orang-orang yang kalian tanggung. Sampaikan sama umat yang gak hadir saat ini pesan-pesan saya. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun ayat gitu. Nabi Muhammad berpesan nih kepada para sahabat-sahabatnya dan untuk umat sampai seterusnya sampai ke zaman kita sekarang. Pesan-pesan terakhir baginda kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bahkan berpesan, ayyuhan nas. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, wahai sekalian manusia, kaum laki-laki maksudnya, berbuat baiklah kalian kepada istri kalian. Fa innahunna awanun lakum fi ma'asyikum wa ma'adikum. Sesungguhnya istri kalian adalah partner kalian, kawan kalian dalam urusan dunia dan akhirat kalian. Udah Nabi pesan berbagai macam pesan tentang urusan kehidupan ini sebagai pesan-pesan terakhir Nabi kita Muhammad alaihissalam. Nabi kemudian berkata, fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Wahai umatku, bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku kelak di depan telagaku. Kita dapat pesan khusus dari Nabi Muhammad untuk nyuruh kita sabar. Yang sabar Bu, yang sabar Kak, yang sabar Dek. Kita punya janji temu sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, yang sabar nggak lama kok. Kalau kamu sabar nanti kamu bisa ketemu sama aku di depan telagaku. Jadi lagi kayak gimana hancurnya dirimu, lagi seperih apa luka datang dalam hidupmu, sedang sesakit apapun kamu di atas muka bumi ini, ingetin ucapan Nabi, fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Umatku yang sabar, nanti kita bakal ketemu di depan telagaku. Takutnya kalau kita nggak sabar, janji ketemunya kita batal. Takutnya kalau kita nggak sabar, kita jadinya nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Anta'fu amman zalamak. Maafin siapapun yang bikin salah kepada kita, maafkan. Insya ta'fu amman zalamak. Terus tu'ti man haramak. Kamu tetap bisa memberi. Akhlakul karimah adalah kamu memaafkan yang berbuat salah padamu. Yang kedua, kamu bisa memberi kepada yang tidak mau memberi kepadamu. Kamu punya suami nggak suka ngasih perhatian sama kamu, nggak apa-apa, kamu aja tetap kasih perhatian padanya. Kamu punya mertua nggak sayang sama kamu, nggak apa-apa, kamunya aja yang sayang sama dia. Kamu punya saudara ninggalin kamu, nggak apa-apa, kamunya jangan tinggalin dia. Kamu punya teman jahat sama kamu, biarin dia, kamu jangan jahat sama dia. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada tetangga dia bikin hajatan, semua orang diundang kecuali kamu, biarin, jangan balas. Jangan balas. Kamu kalau bikin hajatan, undang dia. Ada orang bikin salah sama kita, biarin, kitanya jangan. Ada orang ngomongin kita di belakang, biarin dia aja, kamu jangan. Kenapa gitu?
Sebab kamu tidak akan dihisab Allah atas perlakuan orang padamu. Kamu hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan kepada orang lain. Bahkan Bu, jika anakmu sesudah dewasa kurang perhatiannya kepadamu, jangan sedih. Dia lebih banyak konsentrasi kepada keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Jangan sedih. Jangan nuntut banyak-banyak ma anak Bu. Gak apa-apa, rezeki ma Allah juga yang ngatur. Ibu-ibu sekalian, anakmu tidak cukup perhatian padamu, kamu tetaplah perhatian padanya. Tetaplah angkat tanganmu mendoakan anak-anakmu. Tetaplah minta kepada Allah untuk ridho kepada anak-anakmu. Tenang, kebaikan yang kamu lakukan kepada siapapun hanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Jangan balas perlakuan orang lain dengan balasan yang sama. Kalau orang nggak mau ngasih sama kita nggak apa-apa, kitanya jangan, kita tetap kasih aja. Begitu ya, insya. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad alaihissalam, sebagai yang kata Nabi Muhammad sebagai akhlakul karimah, tuhsin ila man asa'a ilaik. Kamu tetap berbuat baik bahkan kepada orang yang berbuat jahat padamu. Ada orang bikin apa aja kita tetap baik aja. Kayak gitu tuh. Nabi Muhammad tuh dijahatin senyumnya tetap aja. Orang-orang soleh dijahatin senyumnya tetap aja. Dan saya belajar itu dari guru-guru kami. Saudaraku sekalian, saya belajar dari guru-guru yang luar biasa, dari di Indonesia sampai kemudian ke Tarim, Yaman, Hadramaut. Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid dan istri beliau Hubabah Ummu Salim. Saya banyak belajar dari mereka, bahkan beberapa kitab saya hatamkan. Akan tetapi teman-teman, yang paling banyak saya pelajari dari mereka justru dari perilaku mereka, justru dari akhlak mereka, justru dari kepribadian mereka. Ternyata bisa orang seindah itu akhlaknya. Ternyata bisa manusia semulia itu budi pekertinya. Bisa. Kita hanya perlu untuk terus mendekat kepada Allah, terus belajar, jatuh bangun tapi terus berdiri lagi, terus belajar, hadiri kajian, terus belajar. Bisa. Ini saya ceritakan satu aja. Satu waktu di kota Tarim itu ada orang yang ngakuin tanah. Semua orang tahu tanah tersebut milik keluarga Habib Umar bin Hafid. Tanah itu atas namanya Habib Umar juga. Semua orang tahu itu. Tiba-tiba ada orang ngakuin tanah itu punyanya dia gitu. Mitos atau apa namanya, pembicaraan ini bukan mitos ya. Maksudnya suara ini nih kedengeran sampai kepada guru kita. Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafiz dan juga keluarganya. Satu hari orang yang ngakuin tanah itu adalah punyanya dia datang ke rumah. Orangnya udah tua, datang ke rumah. Dibuka sama Sayyid Salim, anak Habib Umar, dan dia tahu yang datang ini adalah orang yang ngakuin tanah itu gitu. Jadi dia masuk dalam rumah, dia bilang gitu, "Abah, ada yang datang, Bah. Orang yang itu loh, Bah, yang ngakuin tanah itu punyanya dia." Abahnya bilang, "Marhaba." Suruh masuk, siapin minum, makanan, suguhan. "Baik, Bah." Saudaraku sekalian saya muliakan, nih anaknya juga soleh, dapat bapak yang soleh kayak begitu, pendidikannya kan pasti soleh juga.
Kalau anaknya nggak soleh gitu ya, bah boleh nggak sebelum saya suguhin saya ludahin dulu, atau kasih sedikit sianida gitu bah? Nggak ada ya. Ya udah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian, beliau pun menemuinya dan Sayyid Salim dengar pembicaraan antara keduanya. Gini nih bilangnya, Umar, karena memang umurnya lebih tua dari Habib Umar. Dia bilang, saya nih datang ke sini mau ngasih tahu sama kamu, tanah yang ada di sana itu loh Umar, itu sebenarnya tanah punyanya saya dari bapak saya. Memang betul asalnya itu punyanya kakek kamu, tapi udah dikasihin tuh sama bapak saya. Jadi itu punyanya saya gitu. Dia ngomong gitu, ngasih argumen-argumennya. Habib Umar senyum, lebih marhaba, marhaba, marhaba. Akhlak teman-teman, akhlak. Nilai manusia itu memang dari akhlak. Kita kalau akhlak kita nggak terpuji dari apa lagi coba? Cakep banget juga kagak. Terus udah kayak begini, udah serba sederhana ala kadarnya, akhlak kita juga terperosok. Nah kan nggak punya apa-apa lagi nih kita nih. Yang kayak guru-guru kita itu ibadah luar biasa, hati luar biasa, akhlaknya terpuji pula, ya Allah. Apa enggak surga kangen tuh sama orang-orang kayak begitu? Beliau hadapi dengan senyuman orang tersebut, kemudian beliau bilang marhaba, marhaba. Habis dapat suguhannya ditaruhin, dia bilang silahkan minum, silahkan makan. Beliau masuk ke dalam ngambilin surat tanahnya. Katanya anaknya, saya pikir nih abah saya bakal bilang, nih surat tanahnya dan nama saya, memang udah dikasih dari abah saya. Mohon maaf, semuanya memang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik kami gitu. Dikirain sama Sayyid Salim seperti itu sama anaknya. Ternyata begitu nyampe di hadapan orang tersebut kembali, Habib Umar menyerahkan surat tanah tersebut kepada orang itu sambil mengatakan, ini surat tanahnya. Kalau ternyata tanah itu adalah milikmu, maafkan kami, selama ini surat tanahnya ada pada kami. Dan kalau ternyata tanah tersebut sebenarnya adalah milik kami, dengan ini kami hadiahkan tanah tersebut untukmu. Akhlak, akhlak. Gimana? Masih merasa akhlak kamu selama ini sudah mulia? Jauh bener ya. Masya Allah. Nih hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Kayak gitu teman-teman akhlaknya. Yuk kita belajar untuk bisa, nggak bisa sih nyamain, ya seenggaknya gitu, kayak maju lah seenggaknya ya, maju gitu biar nggak mundur, maju, belajar terus, ngomong sama suami yang bagus, ngomong sama anak yang bagus, yang santun, senyum lebih banyak, kan begitu ya. Nah, bahasanya lebih indah. Ada orang jahat ya udah biarin aja gitu kan, kitanya jangan terus begitu. Insya Allah. Sebab bagaimanapun akhlak yang mulia adalah kunci keberhasilan kita hidup, baik di dunia maupun kelak di hari akhirat. Mudah-mudahan kalau kita jagain akhlak kita biar mulia, nanti kalau kita meninggal dunia Allah bahagiakan kubur kita, Allah bahagiakan kita dalam alam kubur kita di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita ada di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang dijanjikan kita bisa berjumpa beliau di depan telaga beliau insyaallah, hingga kelak bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala bersama baginda kita Nabi besar Muhammad, pemilik akhlak yang paling terpuji. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang baru saja kita dengar tidak menjadi sesuatu yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri.
akan tetapi menjadi ilmu yang kita dengarkan dengan kedua telinga, kita simak sepenuhnya dengan akal pikiran kita. Allah turunkan menjadi cahaya yang memandu hati kita melewati kehidupan di atas muka bumi. Inilah hadhihi niyah bikunniyah salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.